Pemirsa, aktor Ringgo Agus Rahman mulai aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan untuk sadar penyakit demam berdarah atau DBD. Bersama Sabay Dayatur Morschak, istrinya, Ringgo melakukan jalan santai. Ditemui usai kegiatan, Ringgo mengaku punya pengalaman buruk dengan DBD ini. Bukan hanya anak, Ringgo sendiri mengaku pernah menderita sakit DBD. Iya, jalan santai bareng untuk mencegah DBD ya. Untuk mengkampanyekan sekarang udah ada vaksin DBD buat masyarakat Indonesia. Ringgo mengungkapkan pada saat anaknya menderita sakit DBD, sebagai orang tua, ia mengalami banyak kesulitan karena bingung. Ringgo mengaku sulit berkonsentrasi, sementara ketika ia sendiri jatuh sakit DBD, ia mengaku susah tidur maupun susah bangun. Tak ingin mengalami lagi, Ringgo memilih memaksin anggota keluarganya. Kena dua kali, aku sekali, dan anak kita yang kedua. Kena waktu umur 1 tahun, jadi udah akrab keluarga ini. Sebel banget kita ya, sama DBD. Jadi, tapi untungnya kan ada vaksin DBD gitu, sampai maaf-maaf nih, sampai ada yang meninggal. Dan itu udah nggak heran, terus udah nggak lucu lah. Setiap tahun orang-orang sekitar ada aja kena DBD, saya aja juga waktu kena DBD, boro-boro penyakit yang ringan. Berdiri aja nggak bisa, tidur aja salah. Badan sakit semua. Udahlah, pengalaman saya dirawat di rumah sakit tuh cuman karena DBD, jadi kayak aduh ya ampun. Wah, bukan, vaksin itu untuk pencegahan sebenarnya, untuk pencegahan. Jadi yang diharapin apa dari vaksin, kalau kita udah vaksin, seandainya kita kena gitu ya, itu bisa menghindari sampai ke rawat inap rumah sakit, bahkan yang paling sampai bisa menghindari sampai meninggal gitu loh. Itu sih. Rumahnya pasti bersih-bersih. Dari mulai kecamatan, orang-orangnya udah aktif untuk datang memeriksa jentik nyamuk. Tapi kadang-kadang kelengahan kita kan nggak bisa semaksimal itu. Betul, nah, karena nyamuk kita kan aktif-aktif sekali ya. Nah, pencegahan maksimalnya vaksin. Vaksinnya sekarang udah ada tersedia di mana-mana. Kalau misalnya masih pengen tahu infonya, ya lebih fair konsultasi ke dokter gitu. Karena vaksinnya direkomendasikan sama Ikatan Dokter Anak Indonesia, ahli penyakit dalam, semuanya merekomendasikan. Udah ada loh di buku vaksin anak-anak. Hah? Penting nggak? Lu juga harus vaksin dong. Awas lo kalau nggak. 2 dosis doang kok. Rona wajah Ringgo berubah ceria ketika disinggung soal keseruan liburan ke Jepang. Ringgo mengisahkan bagaimana hubungannya bersama dengan istri selama liburan. Lantas siapa di antara Ringgo dan Sabay yang bucin? Kebetulan aja kan waktunya ada, jadi dan liburan bareng teman-teman ya, jadi ya seru-seru aja sih. Ada foto gokil di tengah jalan katanya. Hah? Di mana? Oh iya, itu bukan di tengah jalan, itu jalanan umum, buat pejalan kaki. Maksudnya di jalan umum yang bukan di tengah kota ya, itu di pinggir kota yang jalanan setapak gitu. Ya istri saya lah pengen banget kalau foto nempel-nempel suaminya. Gimana sih? Iya. Ya tahu lah ya yang bener yang mana ya. Saya kan istri saya tuh kan gitu ya, pengennya nempel, pengennya ditinggal kerja dikit berapa hari nangis gitu-gitulah. Pengennya dia kayak gitu, halunya aja ketinggian. Berasalah kalau suami-suami yang punya istri sayangnya berlebihan mungkin mengertilah perasaan saya. Sementara itu, pasangan Epy Kusnandar dan Karina Ranau menggelar kegiatan seni di kawasan Cinere. Epy dan istri sengaja membuat acara pertunjukan dengan memutar 3 film pendek yang diperankan oleh Quentin putra mereka. Ketemu lagi kita ya dalam acara, kita jumpa lagi di acara layar premier. Wah, ada layar premier di malam minggu ini. Malam minggu kita nonton bioskop, yuk. Layar gulung, layar gantung. Layar gantung ya, ada Sagala Rumah Studio ini bikin fasilitas ngasih ada layar, ada sound. Jadi kita manfaatkan ya sound. Ada beberapa kain di sini yang akan menghalangi perjalanan kita. Oke, kita simak kain yang pertama adalah kita buka kain yang pertama. Jreng. Ayo, kamu yang kedua.
Nah, ini bakal begini nih, ya, bakal begini nanti. Nanti ada. Ada ya? Oke, ya, yang selanjutnya nanti kita cari kain yang asli, yang sehelai ini berhelai-helai ternyata ya, berhelai-helai. Tapi kita lebih ke dalam lagi, wah kita menemukan apa? Wah, oh ada layarnya ya. Ya di sini teman-teman lagi mempersiapkan, jalannya upacara, prepare dari segala penjuru. Acaranya sukses. Acara kita ya beginilah Mas, acara kita seni, nyeni, karena memang kita berangkat dari seniman, jadi tidak ada kemewahan, tidak ada yang gimana-gimana, tapi kita semua happy. Dan alhamdulillah tadi teman-teman bisa menyaksikan proses dari QQ bermain di film, bermula dari film-film pendek gitu. Karena itu akan menjadikan pelajaran buat QQ bahwa perjalanan menuju ke puncak, perjalanan menuju dunia entertain itu bahwa kita perlu proses gitu. Perlu proses dari nol, terus dan terus gitu. Epi dan Karina mengaku jika ide pembuatan kegiatan seni ini bertujuan semakin menumbuhkan bakat seni dari Quentin. Selain itu, Epi juga mengenalkan jika anaknya memiliki bakat seni yang luar biasa. Tak heran jika Epi dan Karina menaruh harap Quentin akan menjadi aktor penerus Epi di masa depan. Bakat dari papinya gitu, jadi supaya orang-orang masyarakat itu bisa menerima gitu, bisa menerima bahwa Q memang punya talenta, bahwa dia punya proses. Ketika dia sukses nanti mereka bisa menerima bahwa dia memang layak gitu. Memang nggak hanya misalnya, kan banyak banget kejadian kayak sekarang tuh tiba-tiba anaknya main film tapi nggak bisa apa-apa, cuman mengandalkan nama besar orang tua misalnya gitu. Tidak ada proses, tidak ada berdarah-darah dulu gitu. Ya seperti QQ juga dia merasakan antri, merasakan proses dari dalam perut bermain teater gitu. Sampai akhirnya dilihat sama teman-teman sutradara untuk dipercaya untuk memainkan berbagai macam peran gitu. Seperti itu. Epi dan Karina merasa senang dengan adanya acara ini. Sebab ketika menonton film dengan tokoh anaknya, keduanya yakin jika putra mereka memiliki bakat seni keturunan dari ayah Epi. Lantas apa pesan atau wejangan yang diberikan kepada Quentin, calon aktor masa depan? Pada awalnya waktu masih bayi, saya sama Q itu suka bercanda ya. Belajar berkata-kata, mulai mengatakan telur misalnya, dia bisanya on doang misalnya. Terus saya suka nyebut mengagumi seorang aktor Amerika sana, Al Pacino. Nah gitu, dari kecil itu memperkenalkan bahwa tidak secara langsung kamu bapak kamu ini pekerjaannya begini, mau nggak meneruskan atau enggak. Tidak tersampaikan, cuma dalam hati aja, karena menurut Pak Gibran ya, Pak Khalil Gibran, itu anakmu bukanlah anakmu, mereka adalah anak-anak kehidupan. Jadi jangan sampai orang tuanya memaksakan anaknya mau jadi apa. Jadi anak adalah titipan, jadi terserah dia. Cuma cara mengajarkannya saya tidak secara langsung, saya bawa aja ke tempat latihan, ke tempat workshop, ke lokasi syuting. Untuk kalau gitu kan, jadi apalagi ada temanku juga, teman papi yang punya Peko, anaknya juga kan temanku, dia juga anaknya seni gitu lah. Apalagi
Pengen, aku jadi aktor pengen, jadi sutradara pengen. Tapi kan kalau aktor jangan cuman gitu-gitu doang, harus bisa multi talent. Aku mau bisa main gitar, belajar gitar. Aku main skate, aku belajar, ada yang ngajarin.